Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ibu Diana. Apa kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya, meskipun kalian belajar di rumah. Eh, Nah, selanjutnya pada pembelajaran hari ini, saya akan melanjutkan materi pekan lalu. Pekan lalu itu materi geometri transformasi, materi translasi atau pergeseran. Nah, sekarang kita masuk ke materi refleksi atau pencerminan. Apa itu refleksi atau pencerminan? Kita langsung masuk. Nah, refleksi atau pencerminan merupakan transformasi isometri berhadapan yang memindahkan semua titik pada bangun yang ditransformasi ke arah garis atau cermin sejauh 2 kali jarak bangun terhadap garis atau cermin. Nah, bangun yang direfleksikan akan berhadapan dengan petanya. Seperti pada gambar berikut, kalian dapat melihat segitiga yang sebelah kanan ini. Nah, segitiga sebelah kanan ini direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis G, akan menghasilkan bayangan di sini. Nah, kita dapat melihat panjangnya ini dengan panjang ini sama bukan? Nah, nih sifat penting dalam refleksi. Titik dan bayangan memiliki jarak yang sama terhadap cermin. Dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini memiliki jarak yang sama. Kemudian yang kedua, bentuk sama namun posisi terbalik. Nah, kalian bisa lihat kan? Nih bentuk segitiga seperti ini, namun segitiga yang dicerminkannya seperti ini. Berbeda dengan translasi. Kalau digeser, dia tidak akan merubah posisi. Contohnya, kalian pernah melihat mobil ambulans? Coba kalian perhatikan baik-baik bahwa mobil ambulans itu, nah, tampilan tulisannya seperti ini. Namun setelah dicerminkan terhadap cermin-cermin di motor atau mobil kalian, kalian dapat melihat tampilannya sebagai berikut. Tulisannya dapat terbaca. Ini salah satu contoh pencerminan dalam kehidupan kita. Ada juga ini. Nah, di sini ada pohon-pohon, kemudian ada rumput-rumput. Nah, pohon dan rumput ini dicerminkan, dia cerminnya lewat apa? Di sini ada sungai ya, sungai atau kali atau rawa gitu ya. Dicerminkan, kemudian bayangannya ada di sini. Nah, terlihat ya, bayangannya sama persis ukurannya, namun dia posisinya terbalik. Satu ke atas, yang satu ke bawah. Seperti itu. Ini contoh pencerminan. Selanjutnya. Nah, pencerminan di transformasi geometri ini terbagi menjadi 8. Ada apa saja? Ada refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan H, terhadap X sama dengan H, kemudian terhadap Y sama dengan X, Y sama dengan min X, kemudian terhadap titik awal 0,0, dan juga terhadap garis Y sama dengan MX plus C. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kita cukup membahas 4 dari 8 saja. Nah, 4-nya lagi kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kita langsung ke materi yang refleksi pertama, yaitu refleksi terhadap sumbu X. Nah, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X ini dinotasikan M sumbu X. Karena kan pencerminan itu kalau dalam bahasa Inggris kan mirror ya, cermin mirror. Nah, biasanya untuk mempermudah penulisannya itu M SBX, M sumbu X atau pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kalian dapat lihat nih gambar di sebelah kanan. Kalian dapat melihat gambar di sebelah kanan. Di sini ada koordinat ya. Koordinat. Kita punya titik A, X, Y. Titik A ini kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, kita cerminkan terhadap sumbu X. Peta atau bayangannya berada di sini. Kalian dapat melihat ini X, Y. Dan peta bayangannya itu menjadi X, min Y. Kenapa min Y? Karena jarak awal, jarak A ke bayangan dan jarak pusat ke bayangan itu sama. Maka
Y, yang di sini Y panjangnya, dan yang di sini titiknya min Y. Jadi, apabila titiknya X, Y, maka bayangannya itu X, min Y. Titik X-nya tetap. Kemudian titik Y-nya yang berubah. Nah, ini merupakan refleksi atau pencerminan titik. X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan X, min Y. Nah, dari sini ternyata kita bisa tahu nih, ternyata ini tuh merupakan matriks, perkalian matriks dari 1, 0, 0, min 1 dengan X, Y menghasilkan X, min Y. Nah, matriks 1, 0, 0, min 1 ini merupakan matriks refleksi terhadap sumbu X. Jangan sampai lupa ya, bayangan itu kita notasikan X aksen, Y aksen. Oke, ingat. Nah, selanjutnya, refleksi kurva. Misal, X, Y terletak pada kurva Y sama dengan Fx dan direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, titik X, Y ini memiliki peta atau bayangan di X aksen, Y aksen kan, dengan nih, X aksen sama dengan X aksen sama dengan X, kemudian Y aksen sama dengan min Y. Maka kita punya nih, ternyata X sama dengan X aksen, kemudian Y sama dengan min Y aksen. Nah, karena X, Y terletak pada Y sama dengan Fx, maka kita substitusikan ya. Kita substitusikan, jadi Y sama dengan min Fx. Nah, langkah ini itu untuk mencari apabila yang direfleksikannya itu bukan berupa titik, melainkan kurva. Kurva bisa berupa garis, bisa berupa parabola, bisa berupa lingkaran, dan sebagainya. Nah, jadi Y sama dengan Fx, kita refleksikan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan Y sama dengan min Fx. Gitu ya. Oke, untuk lebih memahami kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini. Tentukanlah peta dari titik A 2,3 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Mana petanya? Pertama, kita langsung menggunakan cara yang tadi ya, X, Y, kita refleksikan terhadap sumbu X, menghasilkan X, min Y. Berarti kalau 2,3, titiknya kita refleksikan akan menghasilkan bayangan di 2, min 3. Atau dengan cara lain, dengan menggunakan matriks refleksi. 1, 0, 0, min 1, XY. XY ini titiknya ya, titiknya itu 2, 3. Ini menggunakan perkalian matriks yang telah kalian pelajari pada bab sebelumnya. Nah, setelah dikali, kalian akan memperoleh nilai, yaitu 2 min 3. Gitu. Oke? Nah, jadi peta dari A adalah A aksen 2, min 3. Atau jika kalian bingung gimana sih caranya kalian dapat menggunakannya, dapat menggambar di koordinat kartesius. Nah, sebagai berikut, nih titiknya 2,3 dicerminkan nih terhadap sumbu X. Nah, dia ini harus sama ya panjangnya 3. Berarti dia ke sini juga 3. 1, 2, 3. Nah, berarti dia di titik 2, min 3. Oke, lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini bukan titik. Tentukanlah peta dari kurva 3x plus 2y plus 4 sama dengan 0 yang direfleksikan terhadap sumbu x. Nah, kita menggunakan cara yang awal ya menentukannya itu. Nih. X aksen sama dengan X, kemudian Y aksen sama dengan min Y, karena tadi kan petanya X, min Y kan. Maka X sama dengan X aksen, Y sama dengan min Y aksen. Nah, X dan Y ini kita substitusikan ke persamaan kurva. Nah, 3X plus 2Y plus 4X sama dengan 0, kemudian X-nya menjadi X aksen. Y-nya menjadi min Y aksen. Oke? Aksennya hilang. Kemudian menjadi 3X min 2Y plus 4 sama dengan 0. Atau, nah, di sini kan ada 2 ya. Tadi yang langsung dengan yang menggunakan seperti ini. Kalau misalkan yang langsung,
Y sama dengan Fx direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan Y sama dengan min Fx. Nah, kita buat Y sama dengan dulu nih. Dari persamaan ini kita buat Y sama dengan, nih, Y sama dengan min 3/2X min 2. Nah, dari Y sama dengan ini kita refleksikan. Karena kan tadi di sini kita masih mengubah bentuk ya, mengubah bentuk yang awalnya 3x plus 2y plus 4 sama dengan 0 menjadi y sama dengan min 3/2x min 2. Kalian sudah mempelajari ini di program linier ya. Nah, selanjutnya kita refleksikan terhadap sumbu x yang bayangannya itu y sama dengan min fx. Karena min fx di sini fx, di sini min fx, berarti min dikali ini nih. Nah, berarti min dikali ini. Min dikali min 3/2x min 2. Nah, maka petanya adalah y sama dengan 3/2x plus 2 atau 3x min 2y plus 4 sama dengan 0. Nah, bentuk ini dengan bentuk ini sama ya. Gitu. Nah, seperti ini gambarnya. X ini awal ya. Persamaan awal 3x plus 2y plus 4 sama dengan 0. Direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan yang warna hijau ini nih. Nih, menghasilkan bayangan warna hijau min 3x plus 2y plus sama dengan 4. Ini memiliki nilai yang sama ya. Nah, seperti ini. Oke? Semoga paham. Kemudian, yang kedua ini refleksi terhadap sumbu Y. Nah, refleksi terhadap sumbu Y ini notasinya M sumbu Y. Yang tadi refleksi terhadap sumbu X, N sumbu X. Yang ini M sumbu Y. Nah, ini gambarnya nih. Pertama, titik A, X, Y kita refleksikan terhadap sumbu Y. Refleksikan, dicerminkannya tuh di sini nih, di sumbu Y. Ini kan sumbu Y. Kita cerminkan, pasti bayangannya ada di sini. Nah, bayangannya ada di sini. Di sini tuh titiknya berapa? Karena dia sama, berarti Y-nya sama. Tapi X-nya gimana nih? Yang satu X, yang satu berapa? Nah, karena dia jaraknya sama, maka yang satu panjangnya X, yang satu panjangnya pasti mutlak X kan? Karena dia ada di sebelah kiri 0, maka dia min X. Jadi bayangan dari A ini X, Y, titik asal A, X, Y, maka bayangannya min X, Y. Ini terhadap sumbu Y. Nah, direfleksikan titik. X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan min X, Y. X aksen, Y aksen. Nah, iya ini seperti yang sebelumnya, bentuk seperti ini. Bentuk dari ini tuh ternyata merupakan perkalian dari matriks min 1, 0, 0, 1, X, Y sama dengan min X, Y. Nah, matriks ini merupakan matriks refleksi terhadap sumbu Y. Ini matriks refleksi terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya. Tadi ini bentuknya titik. Kalau misalkan yang direfleksikannya itu garis, kurva, atau parabola, gimana? Kita misalkan nih, X, Y ini ada di kurva Y sama dengan Fx yang direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, berarti kan titik X, Y ini memiliki peta atau bayangan di X aksen, Y aksen. Dengan X aksen sama dengan min X, sama seperti ini ya. Y aksen sama dengan Y. Maka X sama dengan min X aksen, Y sama dengan Y aksen. Nah, karena X, Y terletak pada Y sama dengan Fx, maka Y sama dengan Fx disubstitusikan nih. Nilai Y sama nilai X. Y itu kan tadi Y aksen. X itu min X aksen. Disubstitusikan. Nah, maka dia bayangannya itu Y sama dengan min F min X. Jadi kalau dalam bentuk kurva Y sama dengan Fx, kita refleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan Y sama dengan F min X. Contoh yang pertama.
Contohnya titik A 2,3 yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, kalau kayak gini langsung ya. Min X, Y. Atau cara yang kedua, menggunakan matriks refleksi terhadap sumbu Y. Nah, caranya sama ya. Min 2,3. Nah, nih 2,3 direfleksikan terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y nih. Menghasilkan peta atau bayangan di min 2,3. Tuh. Selanjutnya, contoh yang kedua. Yang kedua ini yang dicerminkannya itu atau yang direfleksikannya itu kurva. Ini bentuknya parabola karena dibentuknya X kuadrat ya. Nih, kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, ini cara yang pertama ini langsung ya. Langsung Y sama dengan. Nah, karena dia bentuknya sudah Y sama dengan kan, jadi di sini menggunakan cara yang langsung. Nah, F min X caranya gitu, nilai X ini menjadi minus. Tuh, min X kuadrat ditambah 2 dikali min X plus 1. Hasilnya X kuadrat min 2X plus 1. Jadi petanya Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Jadi kalau misalkan bentuk parabola, bentuk kurva, atau bentuk parabola, garis, ataupun lingkaran, atau bentuk sebagainya selain titik, dia ini biasanya ada dua cara. Cara langsung, yang seperti ini nih, bayangannya langsung, atau yang kedua dengan disebutkan dulu bagian-bagiannya yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Itu cara yang kita kalau misalnya kita lupa nih rumusnya apa, itu bisa tuh bermanfaat. Tuh. Nah, gambarnya sebagai berikut. Titik awalnya ini, kurva awalnya ini yang ini nih, X kuadrat plus 2X plus 1 dicerminkan terhadap sumbu Y, menghasilkan peta atau bayangan di nih, Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Ini maksudnya X kuadrat ya. Oke, sampai sini. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Nah, refleksi terhadap garis Y sama dengan H ini kita notasikan M Y sama dengan H. Itu ya. Nah, gambarnya sebagai berikut. Di sini ada garis nih Y sama dengan H. Tuh. Garis Y sama dengan H itu dia bentuknya horizontal. Bisa di sini, bisa di sini. Nah, ini contohnya Y sama dengan H di sini. Titik aja di sini nih. X, Y. Maka bayangannya pasti dia melewati cermin 2 kali. 1, 2 dengan jarak yang sama. Nah, nilai X-nya tetap X nih karena dia masih di sama ya. Di sumbu di titik X titiknya masih tetap X, tapi titik Y-nya berubah nih yang awalnya Y di sini dia berpindah ke sini. Nah, berpindahnya sejauh berapa? Kita lihat. Dia ini H. Kemudian dia ini H min Y. Ya kan? Karena kan ini sama dengan ini kan. Ini caranya tuh H dikurangi Y. Nah, maka panjang ini 2H min Y. Gitu. Jadi didapat nih titiknya X, titik awalnya X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan H, maka menghasilkan peta atau bayangan di titik A aksen X, 2H min Y. Seperti itu. Nah, jadi refleksi titiknya X, Y direfleksi terhadap Y sama dengan H menghasilkan titik X, 2H min Y. Nah, X 2H min Y. Dia ini merupakan matriks refleksi terhadap Y sama dengan H ya. Selanjutnya, enggak, bukan matriks ya, dia bukan matriks, tapi dia langsung ya X aksen sama dengan Y aksen, karena kan di sini
Titik peta atau bayangan itu kan X aksen Y aksen kan biasanya penulisannya. Nah, ini dibuat sama dengan seperti ini untuk mempermudah penulisan. Selanjutnya, kalau misalkan tadi titik, kalau misalkan kurva, gimana caranya kurva? Kurva baik itu garis parabola atau lingkaran. Nah, kita buat persamaannya dulu nih. X sama dengan X. Oops. Di sini salah ya. X sama dengan X, harusnya X sama dengan 2H min Y. X sama dengan X aksen. Ini harusnya X ya. Ada kesalahan dalam penulisan. Kemudian Y sama dengan 2H min Y. Nah, karena X, Y terletak pada Fx, maka Y sama dengan Fx. Disubstitusi nih, tadi Y-nya dapat berapa? 2H min Y aksen. X-nya dapat X aksen. Selanjutnya kita dapat nih, Y sama dengan 2H min Fx. Maka refleksi kurvanya, X, Y sama dengan Fx, direfleksi terhadap Y sama dengan H, menghasilkan peta atau bayangan di Y sama dengan 2H min Fx. Nah, selanjutnya, contoh soal. Kita punya titik min 2, min 1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Maka bayangannya ada, nah, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, bayangannya itu X, 2H min Y kan. Nah, 2H min Y ini langsung kita substitusikan. X ini berapa tadi? Min 2. Nah, langsung ya. H-nya itu berapa? H-nya itu 3. Kan tadi Y sama dengan H kan. Y sama dengan 3, maka H-nya itu 3. Berarti 2 kali 3 min, Y-nya min 1. Jadi hasilnya min 2,7. Dan ini peta atau bayangannya yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, seperti ini ya. Ini garis Y sama dengan 3 nih. Kemudian titik asalnya itu A min 2, min 1. Dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, maka peta atau bayangannya ada di sini. Kan 1, 2, 3, 4. Maka yang ke atasnya harus 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Gitu ya. Selanjutnya soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini merupakan pencerminan kurva ya, pencerminan garis terhadap garisnya sama dengan 3. Nah, ini rumusnya itu langsung ya, Y sama dengan 2H min Fx. Kita ubah dulu nih ke Y sama dengan, berarti ini menggunakan cara yang langsung ya. Diubah dulu nih di Y sama dengan min 3/2X min 2. Nah, baru si Y tadi, Y ini kita refleksikan. Karena kan ini masih diubah kan, belum direfleksikan. Y sama dengan 3. Maka peta atau bayangannya itu Y sama dengan 3/2X plus 8 atau 3X min 2Y plus 6 sama dengan 8. Nah, penulisan persamaan garis ini kalian menulisnya bebas. Bisa bentuknya kan macam-macam ya, ada AX plus BY plus C sama dengan 0, atau bentuk Y sama dengan MX plus C, dan sebagainya terserah kalian. Nah, jadi peta yang didapat 3X min 2Y plus 16 sama dengan 0. Atau kalian bisa lihat gambarnya, nih 3X plus 2Y sama dengan plus 4 sama dengan 0 ini, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 3, bayangannya itu ini, yang warna hijau. 3X plus 2Y sama dengan 16. Nah, ini kan bentuknya beda-beda ya. Tuh, ini bentuknya seperti ini. Ada yang bentuknya seperti ini. Atau ada yang bentuknya seperti ini. Namun ini memiliki nilai yang sama. Oke. Nah, ini materi terakhir di pekan ini. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Atau kita notasikan M, X sama dengan H. Gambarnya sebagai berikut. Nah, tadi kan refleksinya terhadap garis, sekarang refleksi terhadap garis Y. Y sama dengan H, sekarang garis X sama dengan H. Nah, garis X sama dengan H itu dia bentuknya vertikal,
Di sini nih, X sama dengan H. Ini garis X sama dengan H. Yang direfleksikan apa? Di sini yang direfleksikannya itu titik X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, menghasilkan bayangan A aksen. A aksen berapa di titiknya? Kita lihat di sini Y-nya sama ya. Y-nya sama. Yang di titik A Y, yang di titik A aksen juga Y. Tapi yang di X-nya itu berapa? Kita lihat. Di sini itu panjangnya H. Kemudian di sini H-X. Nah, maka panjang jaraknya itu 2H min X. Jadi A aksen itu bayangan dari si A ada di 2H min X, Y. Gitu ya. Nah, refleksi titik ini X, Y direfleksikan terhadap X sama dengan H menghasilkan bayangan 2H min X, Y. Atau kita bisa tuliskan X aksen Y aksen sama dengan 2H min X, Y. Nah, di sini cara ini nih untuk refleksi terhadap kurva. Kita buat X sama dengan dulu dan kita buat Y sama dengan dulu. Kemudian nilai X dan Y ini kita substitusikan ke Fx, Y sama dengan Fx. Maka kita dapat nih, Y sama dengan F 2H min X. Kemudian, kita punya nih refleksi kurva, Y sama dengan Fx, direfleksikan terhadap X sama dengan H, menghasilkan bayangan Y sama dengan 2F 2H min X. Langsung lanjut ke contoh soal saja untuk mempermudah pemahaman kalian. Nah, yang pertama, tentukan peta dari titik A min 2,8 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. X, Y direfleksikan terhadap X sama dengan H. Bayangannya itu 2H min X, Y. Di sini langsung ya, M sama dengan X, M refleksi terhadap garis X sama dengan 3. Nah, di sini kan X sama dengan H, H-nya itu 3 ya. X sama dengan H, X sama dengan 3 berarti H-nya itu 3. 2 kali 3 min, X-nya min 2, Y. Jadi dapat 8,8. Jadi bayangannya itu di 8,8. Nah, ini A min 2,8 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Maka bayangannya ada di sini nih. A aksen sama dengan 8,8. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, ini bentuknya parabola ya. Parabola ini direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1. Nah, karena dia sudah bentuknya Y sama dengan, maka kita bisa langsung nih menggunakan rumus. Kalau ingat, kalau lupa kalian dapat menggunakan cara yang tadi. Nah, Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 direfleksikan terhadap X sama dengan 1, maka bayangannya itu, nah F2H-1 ini 2H. Jadi X yang ada di sini ini, tuh X yang ada di sini itu disubstitusi 2H-1. 2 dikali 1 min X. 2H min X kan, H-nya itu kan 1. Nih, H-nya itu 1. X-nya tetap 2H min X kuadrat plus 2 dikali 2H min X plus 1. Kalian punya Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. Jadi petanya Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. Nah, ini peta atau bayangan. Merah ini yang parabola awal direfleksikan terhadap X sama dengan 1, menghasilkan parabola ini nih. Oke, untuk materi ini kita akan lanjut ke pekan berikutnya. Pekan ini kita cukup ke 4 refleksi tadi. Oke, semoga kalian paham tentang materi apa yang tadi telah saya jelaskan. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa PC saya. Semoga materi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.